kan program studi PPKN. Program studi PPKN ini sudah terakreditasi A ya Pak ya? Iya, sudah terakreditasi A. Terakreditasi A. Kita menghadirkan seperti biasa ini ada Kaprodi dari program studi PPKN Pak Sakban. Ya. Dan mahasiswa lagi ya. Nanti teman-teman bisa mendengar pengalaman dari mahasiswa prodi PPKN, namanya Julai Pani. Julai Pani. Julai Pani. Dari mana nih? Dari Lombok Barat, tepatnya di Labu Api, Desa Bajur. Oh, Labu Api, semester 4 ya. Ya. Seperti biasa ya teman-teman, kita akan membahas prodi PPKN itu apa sih? Jadi untuk teman-teman yang ragu atau masih awam dengan program studi PPKN, kita akan mendengarkan penjelasan dari Kaprodi. Kaprodinya ini keunggulan-keunggulan, ya, keunggulan-keunggulan dari program studi PPKN ini, apalagi sudah terakreditasi A, ya. Dan kita akan mendengarkan nanti cerita sedikit dari pengalaman mahasiswa Julai Pani, ya, selama dia kuliah atau belajar di program studi PPKN. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Kita tanya ke Kaprodinya deh. Kita langsung tanya ke Kaprodinya. PPKN. Jadi PPKN ini Pak Sabar mungkin bagi sebagian orang kurang menarik gitu. Iya. Ya, bisa kita katakan mungkin waduh, apa tuh jurusan PPKN gitu. Mungkin Pak Sabar selaku Kaprodi bisa mengenalkan apa sih program studi PPKN itu dan visi misi kepada mahasiswanya itu, program yang ditujukan kepada mahasiswanya itu seperti apa. Mungkin silakan Pak Sabar. Oke, baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi untuk program studi PPKN ini, yaitu yang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ini sudah terakreditasi A, ya tentunya sudah terakreditasi A, itu memiliki keunggulan-keunggulan yang dibandingkan dengan oleh program studi yang lainnya. Unggulan yang pertama itu di mana mahasiswa itu diberikan lulusan itu akan menjadi peneliti muda, ya. Nah, jadi di samping mereka menjadi peneliti muda, juga dia nanti akan menjadi guru yang profesional. Ya, jadi guru yang profesional itu di mana? Nanti mereka akan dibimbing oleh dosen-dosen yang luar biasa yang sudah memiliki lektor kepala, kemudian sudah memiliki doktor. Itu sudah ada beberapa yang sudah doktor, tentunya sudah memiliki pengalaman yang cukup bagus. Ya. Oleh karena itu, di samping itu juga keunggulan yang ketiga yaitu entrepreneurship. Ya, jadi di mana nanti mahasiswa kami itu diberikan mata kuliah kewirausahaan, ya. Jadi selama dia menempuh kuliah di UMAD itu nanti akan diberikan bagaimana kita menjadi seorang wira swasta ataupun wirausaha. Di samping dia nanti setelah selesai kuliah itu menjadi guru dan juga akan menjadi wirausaha. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan keunggulan itu sendiri, maka di akreditasi A ini tentunya memiliki sebuah jadi sarana yang dimiliki oleh program studi kami ada namanya peradilan semu, ya. Jadi di peradilan semu ini nanti ajarkan apa yang diberikan bagaimana menjadi seorang hakim, menjadi seorang pimpinan sidang, kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan, yaitu masalah hukum, masalah sosial, maupun masalah-masalah lain yang berkaitan dengan masalah sosial. Kemudian lab yang berikutnya itu ada micro teachingnya. Lab micro teaching ini sudah memiliki micro lab yang sangat profesional, di mana di lab ini sudah dilengkapi dengan rekaman, kemudian media-media pembelajaran yang bisa digunakan oleh mahasiswa kami untuk bagaimana menjadi guru yang profesional itu sendiri. Kemudian ada lab lab
terpadu, lab pendidikan terpadu ya, atau lab pendidikan terpadu ini di mana di lab pendidikan terpadu ini menyediakan ya, menyediakan berupa buku-buku model-model pembelajaran, kemudian media-media pembelajaran yang bisa dipraktekkan oleh oleh mahasiswa kami ketika mereka mengikuti program studi PPKN itu sendiri. Jadi sebenarnya program studi PPKN ini sangat memperhatikan kualitas dari mahasiswa itu ya, selama proses perkuliahan begitu. Iya. Karena terlihat tadi dari fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa dalam mendukung perkuliahan ya, ada lab-lab juga gitu, Iya. Pak Saban. Jadi kenapa kita atau calon mahasiswa baru, karena mungkin ini yang bakal melihat atau yang menonton, menyaksikan live kita ini mungkin bukan cuman calon mahasiswanya aja Pak Saban, mungkin juga orang tua dari calon mahasiswa gitu. Nah, kenapa kira-kira buat calon mahasiswa yang memilih masuk di program studi PPKN ini, kenapa sih, apa sih pentingnya, kenapa mereka harus mempelajari PPKN itu? Oke, baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kenapa sih mahasiswa itu memilih PPKN ya? Jadi PPKN yang di mana mereka akan mempelajari tentang masalah moral, kemudian masalah perilaku sosial, masalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum acara pidana. Nah, di samping itu juga nanti mereka akan diajarkan pengantar pendidikan ataupun model-model pembelajaran. Nah, jadi PPKN ini menarik, kenapa? Karena jadi nanti mereka ketika sudah selesai di sini, misalnya masuk, nah setelah selesai ini nanti mereka tidak hanya menjadi guru ya, mereka juga bisa menjadi wirausaha, kemudian mereka juga bisa bekerja di lembaga-lembaga swasta lain seperti di perusahaan, kemudian di bank. Berupa bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, jadi contohnya itu alumni kami itu sudah banyak yang bergerak di bidang itu. Nah, jadi oleh karena itu orang tua ya tidak usah ragu memilih di program studi PPKN. Kenapa? Karena program studi PPKN ini sudah terakreditasi ya. Tentunya fasilitas kemudian dosanya itu sudah sangat memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Berarti ternyata karena program studi PPKN ini kan ada di Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya. Mungkin orang tuh mikirnya atau masyarakat berpikir kalau lulusan di FKIP itu mungkin akan menjadi guru. Iya. Guru aja gitu ya. Ternyata tidak seperti itu ya. Ternyata lapangan kerjanya luas sekali selain menjadi guru gitu Pak Saban ya. Iya, betul sekali ya. Tidak hanya menjadi guru, mereka juga ada jadi wirausaha ya. Jadi ada mereka memiliki usaha, kemudian dia lebih fokus tuh lebih sukses dia. Tetapi dia tetap mengajar, ada jadwal mengajarnya. Di samping mengajar, dia juga sambil berwirausaha. Nah, ya. Kemudian misalnya kalau yang kerja di bank itu ya memang memiliki skill ya. Kenapa dia bisa masuk ke dia memiliki skill ya. Kenapa? Karena di waktu kuliah itu mahasiswa kami itu mengikuti beberapa organisasi yang bisa mengembangkan potensinya ya. Misalnya kalau di PPKN itu ada namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi, kemudian ada UKM yang bisa dilalui oleh para calon mahasiswa baru. Itu ada ada UKM musik, kemudian ada UKM dimensi, kemudian ada lembaga-lembaga kemahasiswaan lain yang bagaimana membina skill dan kemampuan dari siswa itu sendiri ya. Karena ketika kuliah itu tentunya yang diutamakan adalah bagaimana kemampuan skill dan soft skill dari mahasiswa itu. Kenapa? Karena salah satu tuntutan zaman sekarang itu harus kita meningkatkan soft skill dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa itu, terutama mahasiswa kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu tidak hanya kita memberikan
berupa pembelajaran di bangku kuliah saja, tetapi mahasiswa itu diberikan ruang dan waktu untuk mereka berinteraksi, mencari jati diri di UKM-UKM yang sudah ada di lembaga Universitas Muhammadiyah Mataram. Berarti itu ya menarik tadi untuk menciptakan lulusan yang siap kerja itu. Iya. Berarti ada program akademis dan non akademis mungkin Iya. ya. Iya, Ada sekali. pengembangan soft skill dari mahasiswanya di program studi PPKN ini. Iya. Dengan mungkin organisasi-organisasi seperti ya, UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang yang khusus mungkin di program studi PPKN ini, Pak Saban. Ya, kalau untuk di program studi PPKN itu ada himpunan mahasiswa program studi PPKN. Nah, Iya. nanti dibentuk pembinaan baik itu masalah akademik maupun masalah non akademiknya. Nah, di situ nanti sebagai wadah untuk berorganisasi semasa dia menjadi seorang mahasiswa. Menarik sekali penjelasan dari Kaprodi PPKN. Ya, jadi sebenarnya belajar atau kuliah di program studi PPKN di Fakultas FKIP ya, ilmu keguruan dan ilmu pendidikan itu sebenarnya bukan hanya jadi guru ya, tapi sangat luas sekali, bahkan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Saban selaku Kaprodi PPKN, lulusan PPKN ini kalau misalnya bekerja di instansi lain selain menjadi guru itu mereka punya nilai lebih ya, karena mungkin secara khusus mereka mempelajari nilai moral itu ya mungkin Pak Saban ya. Iya, nilai moral. Jadi mencetak memang lulusan yang memiliki karakter, memiliki moral yang baik. Iya. Oke, baiklah, kita mungkin kita pause dulu di Kaprodinya. Kita langsung aja coba kita tanya nih ke mahasiswanya. Ya. Pengalaman mahasiswa nih buat teman-teman atau adik-adik maupun orang tua calon mahasiswa baru, supaya ada gambaran kira-kira pengalaman di prodi PPKN itu bagaimana sih gitu ya. Jadi kita tanya aja langsung nih, kebetulan semester 4 jadi ya sudah melewati 2 tahun belajar di PPKN. Kira-kira Julaipani, aduh namanya agak-agak gimana ya? Jumpe aja kali ya. Apa panggilannya apa? Pani. Fani, oh Fani, nama kerennya Fani. Jadi gini Fani, mungkin dulu itu kenapa sih Fani itu milih PPKN? Kenapa nggak milih mungkin program studi yang banyak dipilih oleh teman-teman SMA-nya dulu ya? Mungkin PPKN ini kan, waduh, kok kamu milih PPKN? Kenapa sih? Ya gitu, mungkin bisa dijelaskan alasannya Fani. Baik, di sini alasan saya memilih program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang pertama karena bisa kita ketahui sendiri PPKN itu sekarang udah semakin sedikit peminatnya. Semakin sedikit peminatnya program studi tersebut, maka saya melihat ke depannya maka semakin banyak pula peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Begitu. Oh gitu ya, berarti pintar juga strateginya dia. Jadi menurut dia karena program studi PPKN itu jarang peminatnya, Iya. jadi dia milih masuk di program studi PPKN itu supaya dia peluang kerjanya lebih besar gitu ya, karena saingannya sedikit gitu ya. Betul, bagus strateginya. Jadi selain alasan peminatnya atau mungkin ini masih sedikit ya, kita tidak bisa bilang sedikit, mungkin masih sedikit gitu ya, masih sedikit. Kita tidak tahu ke depannya mungkin akan lebih maju gitu kan. Amin. Nah, mungkin alasan secara akademiknya, apa sih hal yang menarik dari prodi PPKN itu yang Fani lihat dulu saat masuk pertama kali gitu? Yang menarik di program studi PPKN ini sendiri, yang pertama, orang-orang di luar sana mungkin hanya mengetahui PPKN itu hanya belajar tentang Pancasila. Kita udah tahu Pancasila itu ada 5, mungkin hanya itu yang mereka ketahui. Tapi semenjak saya masuk di program studi PPKN ini, banyak sekali kejutan-kejutan yang kita dapatkan. Bukan hanya Pancasila itu sendiri, tapi banyak sekali hukum-hukum yang kita pelajari,
bukan hanya Pancasila, undang-undang, tapi hukum agraria, hukum pernikahan, dan hukum-hukum yang lainnya juga kita pelajari di sana. Dan kita juga seperti kata Kak Prodi tadi, kita juga mempelajari tentang kewirausahaan yang dimana di situ bisa membekali kita sendiri untuk bisa membuat usaha kita sendiri, gitu Kak. Seperti itu ya. Jadi ternyata ada nilai-nilai yang ditangkap oleh Fani selama belajar Di PPKN. di program studi PPKN. Lalu selama ini Fani, tantangan terbesar belajar di program studi PPKN itu apa sih? Mungkin bisa dikasih bayangan teman-teman yang ingin masuk di PPKN, tantangan terbesarnya Fani selama ini kira-kira apa, Fani? Tantangan terbesar saya selama masuk di PPKN ini omongan dari orang-orang di luar sana, omongan dari teman-teman dari jurusan lain. Mereka sering bilang begini, ngapain masuk di PPKN? Kamu mau jadi apa di PPKN? Seperti itu. Tapi mereka tidak tahu saja, PPKN itu kita bukan hanya bisa menjadi seorang guru, tapi kita juga kalau mau kerja di lembaga pemerintahan kita juga bisa. Seperti yang dikatakan sama Kak Prodi, kalau mau kerja di bank juga bisa. Kalau mau membuat perusahaan atau kewirausahaan itu sendiri kita juga bisa, karena kita juga dibekali ilmu-ilmu tersebut di jurusan PPKN ini sendiri. Sebenarnya ruang lingkupnya sangat luas sebenarnya, tidak hanya sebatas namanya gitu ya, pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Begitu loh teman-teman. Ternyata program studi PPKN ini ruang lingkupnya sangat luas. Selain menjadi guru, kalian juga bisa menjadi wirausaha karena dibekali juga dengan mata kuliah kewirausahaan. Ya, betul sekali ya. Mata kuliah kewirausahaan. Berarti mungkin saya kembali ke Kak Prodi. Kegiatan atau perkuliahan yang untuk kira-kira apa nih? Ada praktek-praktek atau selama ini untuk menunjang kualitas dari lulusan Pak Saban, kira-kira mungkin ada proses praktek-praktek atau karena kan kalau kita belajar dalam kelas aja belum tentu nih skill kita bisa gitu ya, belum tentu skill kita langsung bisa ke bidang tersebut gitu. Mungkin di program studi PPKN ini mungkin ada praktek atau perkuliahan secara langsung yang melatih skill baik itu akademis maupun non akademis para mahasiswa. Oke, baik. Dengan praktek yang dimiliki oleh program studi PPKN sendiri, jadi selama nanti mahasiswa itu menempuh perkuliahan di program studi PPKN itu, jadi nanti untuk menunjang profesi dia itu menjadi seorang guru, yaitu nanti ada PLP ya itu ya. PLP itu adalah pelaksanaan praktek lapangan ya. Jadi di mana nanti mereka itu akan langsung terjun ke lapangan, ya, terutama di sekolah-sekolah itu untuk mempraktekkan bagaimana kondisi real yang ada di sekolah itu tentang masalah guru, tugas guru, kemudian masalah siswa, tugas kepala sekolah dan lain sebagainya. Terutama terkait dengan masalah perangkat pembelajaran, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, jadi di dalam perkuliahan juga itu ada praktek-praktek yang dilakukan oleh mahasiswa ya, misalnya mereka mata kuliah peradilan semu, nah, itu mata kuliah hukum acara pidana dan perdata. Nah, jadi nanti mereka mahasiswa itu akan melakukan praktek peradilan semu ya. Jadi peradilan semu itu di program studi kami itu kami bekerja sama dengan Fakultas Hukum untuk di mana kolaborasi itu sudah berjalan sudah 10 tahun berjalan. Jadi mahasiswa kami itu melakukan praktek di sebelah sana di lab peradilan semu. Nah, kemudian yang ketiga itu mereka akan melakukan praktek di lab pembelajaran, itu lab pelajaran terpadu. Ya, di sana dibina dan didik oleh dosen yang memiliki kemampuan yang cukup mahir, terutama masalah kemampuan pedagogiknya. Nah, jadi itu ya. Berarti memang didukung juga dengan tenaga pendidik
Ya. yang memang betul-betul ahli di bidangnya. Ya, betul sekali. Oh, oke. Seperti tadi yang disampaikan tuh saya tertarik ternyata ada praktek hukum gitu ya. Ya. Peradilan seperti itu tujuannya untuk apa itu Pak Saban? Ya, jadi praktek peradilan SEM itu tujuannya bagaimana mahasiswa kami itu melihat ya bagaimana sih kondisi praktek masalah penegakan hukum ya, penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim terhadap baik itu yang pelaku maupun korban. Nah, itu seperti apa nanti ya? Mereka itu akan memberikan pelajaran yang berharga untuk mereka. Oh, ternyata tugas hakim itu seperti ini, kemudian cara menyelesaikan masalah itu seperti ini, itu di lab peradilan semua itu ya. Jadi untuk lulusan prodi PPKN itu sendiri itu bisa nanti dia juga kalau dia itu bisa menjadi seorang lawyer ataupun pengacara di samping dia menjadi guru ya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Karena itu materi atau mata kuliah yang diajarkan di program studi PPKN itu lebih banyak 75% itu tentang masalah hukum di samping masalah moral maupun ilmu pendidikannya ya. Ternyata saya wow gitu ya. Ternyata bisa menjadi lawyer juga loh. Kita kuliah di PPKN gitu ya. Ini sesuatu yang memang istimewa ya. Itu istimewanya kuliah di program studi PPKN. Nah, ini teman-teman kita sudah ada komen langsung ya di YouTube. Ini dari Roni Sudihartono. Kita bacakan. Saya lulusan PPKN 2014. Bisa kerja di Kemensos. Alhamdulillah. Nah, itu Pak Saban. Ya. Bagaimana bisa mungkin ditanggapi ini ternyata dia kerjanya di Kemensos ternyata. Oke, baik. Ya, jadi luar biasa, jadi mereka bisa diterima di Kemensos ya. Itu kenapa? Karena dia sudah memiliki skill ya. Bagaimana skill kemampuan dia untuk masalah kemampuan tentang manajemen program kegiatannya, kemampuan dia misalnya IT-nya itu kan juga dibutuhkan dalam kegiatan di Kemenkes itu sendiri ya. Mungkin dia menjadi tenaga ahli di bidang masalah kebencanaan, nah, ataupun tenaga ahli di bagian masalah ini masalah kemiskinan dan masalah ini terkait dengan apa sih namanya tentang masalah kekerasan seksual itu ya, dia bisa juga dia menjadi tenaga pendamping atau tenaga penyuluh, sehingga itulah yang dibutuhkan, itulah kemampuan dia. Kenapa? Karena ketika mereka kuliah di prodi PPKN itu ada mata kuliah pendidikan moral Pancasila dan juga ada filsafat Pancasila. Nah, di samping itu juga ada mata kuliah yang tentang masalah pengantar peserta didik. Nah, di mana dia harus mengenal anak-anak itu, sehingga bagaimana dia memberikan masalah motivasi, kemudian bagaimana cara memecahkan masalah, dan bagaimana supaya dia itu hidup, bagaimana dia memberikan motivasi dia itu agar lebih maju lagi sesuai dengan cita-citanya. Itu kenapa dia mungkin dia terima di Kemensos itu ya, dia di situ di skillnya. Iya, memiliki betul-betul skill ya. Ya. Jadi selama ini di prodi PPKN itu kan Pak Saban, kira-kira bagaimana penerapan, apakah ada penerapan teknologi gitu? Karena kan sekarang ini era digital mungkin ya. Generasi sekarang, calon mahasiswa yang generasi sekarang ini sudah kurang tertarik sama yang sistem-sistem manual gitu. Mungkin mereka sangat tertarik dengan sistem-sistem digital gitu. Ada tidak penerapan teknologi selama mungkin mata kuliah atau proses perkuliahan di prodi PPKN ini? Ya, jadi terkait masalah IT itu ada mata kuliah teknologi pembelajaran. Nah, jadi di teknologi pembelajaran itu kita memberikan bagaimana mahasiswa itu untuk bagaimana menguasai IT. Nah,
di samping di mata kuliah teknologi pembelajaran itu lebih kepada bagaimana mahasiswa itu untuk membuat desain pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, kemudian yang kedua di kampus juga itu sudah tersedia pusat komputer ya atau pustik ya. Jadi di situ nanti mahasiswa itu diajarkan bagaimana mereka itu belajar teknologi informasi itu sendiri. Tentunya sudah ada tutornya yang sudah standby di lab pustik itu yang dimiliki oleh kampus Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, jadi adanya fasilitas itu tentunya sangat memberikan dukungan kepada bagaimana supaya mahasiswa itu menguasai teknologi yang kalau yang sekarang ini kan semuanya masuk ke berbasis teknologi ya, baik itu mulai kita mendaftar secara online maupun kita memesan makanan pun secara online. Nah, jadi tentunya di pustik itu sudah diajarkan bagaimana kemampuan mahasiswa untuk mengelola IT itu sendiri. Ya. Berarti memang PPKN juga tetap ya mengikuti perkembangan zaman dengan menerapkan teknologi selama atau dalam perkuliahannya. Ya. Seperti itu ya. Oke, kira-kira nih untuk teman-teman, ya mungkin kita ke mahasiswa dulu Pak Saban. Iya, ya. Adiknya atau teman-temannya yang masih ragu gitu, yang masih ragu, aduh saya mau masuk PPKN, kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira saya bisa sukses nggak ya? Nah, mungkin pengalaman apa untuk meyakinkan adik-adik atau teman-temannya ini, ayo silakan masuk di PPKN gitu, supaya jangan ragu. Untuk adik-adik di luar sana yang ingin masuk kuliah dan masih ragu untuk mengambil jurusan PPKN, saran saya di sini jangan ragu ambil jurusan PPKN karena ketahuilah bersama, silahkan masuk di sana, kalian akan merasakan kejutan-kejutan yang baru di PPKN itu. Jangan hiraukan kata-kata orang yang bilang PPKN itu tidak akan jadi apa-apa, peluang kerjanya sedikit. Mereka salah besar. Mereka tidak tahu bahwa PPKN itu mempunyai banyak sekali PPKN itu mempunyai banyak sekali mata kuliah yang bisa membimbing kita untuk kerja dimanapun kita akan masuki, akan minati nantinya. Tuh, jadi memang banyak keistimewaan dari program studi PPKN ya. Mungkin sekarang kita kepada Kaprodinya, kira-kira nih kenapa sih mahasiswa atau calon mahasiswa itu harus memilih program studi PPKN? Kenapa kira-kira Pak Saban? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk tahun 2021 ini spesial untuk program studi PPKN karena kami mendapatkan kuota bidik misi itu sudah banyak, itu selama untuk tahap pertama ini kuota bidik misinya 75 orang. Nah, jadi bagi adik-adik yang mau kuliah terutama memilih program studi PPKN, silakan daftar dari sekarang, masih kuotanya masih tersedia. Jadi yang baru terisi sekarang itu 50 orang. Nah, itu masih ada sekitar 25 orang lagi. Tapi jika pun kuotanya terpenuhi, maka kami juga akan diberikan tambahan kuota untuk mahasiswa program studi PPKN di tahun ajaran 2021-2022. Nah, oleh karena itu, jadi bagi keluarga yang memiliki keluarga yang tidak mampu seperti yang memiliki KIP, kalaupun tidak memiliki KIP itu ada namanya KKS, kalau nggak ada KKS itu ada PKH, kalau nggak ada PKH itu bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu terpadu dari dinas sosial. Nah, jadi syaratnya itulah yang bisa menjadi syarat utama kuliah di program studi PPKN. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kepada pemirsa yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya di Indonesia, itu silakan daftar di PPKN Umat. Insya Allah kami akan menerima Anda dengan baik dan pilih jalur bidik misinya. Jadi seperti itu, sangat banyak keunggulan dari program studi PPKN ini. Saya sendiri pun secara pribadi tidak menyangka gitu ya. Kalau tahu gitu saya dulu kuliahnya di PPKN. Iya, iya. Jadi sangat istimewa prodi PPKN, apalagi tahun ini ditambah dengan kuota bidik misi. Jadi bidik misi itu adalah bagi
calon mahasiswa atau keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, silakan kalian tetap berkesempatan mendapatkan kuliah ya. Jadi keunggulan beasiswa, jadi keunggulan dari PPKN ini memang kuota bidik misinya masih banyak, sangat banyak diberikan karena memang mendukung untuk calon mahasiswa yang memiliki skill di bidang moral gitu ya, Pak Saban dan Fani. Mungkin kita akhiri untuk program studi PPKN. Insya Allah saya doakan semoga kita semua khususnya PPKN makin maju, Amin. 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 Dan bisa mencetak lulusan-lulusan yang memang memiliki moral yang sangat baik untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Amin ya. Saya akhiri, terima kasih kehadiran Kaprodi PPKN Pak Saban dan mahasiswa Julevani ya, mahasiswa PPKN semester 4. Kita ketemu lagi di program studi selanjutnya.